Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Ikan cere kena begal. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Big Tulus Official. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Semoga kabar kalian selalu baik hari ini, dan saya sudah pastikan video ini akan tayang di malam hari karena Maste agak lumayan sore syutingnya karena tadi hujan gede banget guys. Aku udah standby mau syuting tapi hujannya deras gede plus geluduk, jadi kalau untuk audio pasti agak kurang bagus. Nah ini sudah reda tapi sudah sore, jadi sudah pasti tayangnya untuk malam hari. Nggak apa-apa ya, yang penting Mas Tulus bikin video buat nemenin kalian, buat ngobatin rasa kangen kalian walaupun kalian nggak kangen. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua dalam dan juga luar negeri. Salam kenal tentunya untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Kalian teman-teman subscriber Maste, untuk yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih banyak ya. Mungkin berkenan untuk yang baru nonton atau sering bolak-balik tapi belum subscribe, yang berkenan aja loh ya. Yang mau apa meneh? Airnya lagi mampet guys. Teman-teman yang mungkin sudah sering nonton tapi mungkin belum subscribe, terus mau berkenan subscribe, boleh banget kok ya. Pencet tombol subscribe-nya, loncengnya dihidupkan, like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus nggih. Matur nuwun, terima kasih yang sudah nyawer, yang sudah absen. Ngapunten Mas Tulus nggak bisa jawab satu-satu. Yuk sekarang untuk yang belum absen dulu. Kalian siapa, namanya, dari mana? Tulis di kolom komentar nggih. Sehat berkah buat kita semua ya. Yang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang kurang baik keadaannya secara keuangan, rumah tangga, atau apapun yang sedang kurang baik tadi, saya doakan semoga segera membaik. Amin. Dan tentunya untuk yang sedang punya tanggungan hutang piutang juga saya doakan semoga teman-teman segera terangkat atau hutangnya segera terlunasi atas izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya saja tanpa terkecuali. Pokoknya harus selalu semangat untuk hari ini ya. Meskipun panas hujan, ada yang panas cuacanya tetap hujan. Kayak sekarang ini saya bilang agak hangat suasananya meskipun habis hujan, dan mau mandi, mau beres-beres, airnya lagi mampet guys. Jadi Masya Allah luar biasa banget sih. Emang air tuh kebutuhan luar biasa ya. Kalau dengan keadaannya kayak gitu tuh rasanya kayak aduh, cucian piringku udah numpuk. Dan aku belum masak nasi, belum apa, tapi wes lah, kita tunggu aja, mudah-mudahan segera diperbaiki dan segera ada airnya nanti. Yuk semangat dong ya. Hari ini saya akan menyampaikan satu pesan
pecahan dari intuisi di tanggal 1 ya teman-teman. Semoga ini jadi bahan kewaspadaan lagi, karena memang tepat dengan seperti yang saya hitung kemarin, saya melihat ada lambang-lambang di sini. Jadi tadi sempat ngobrol juga sama yang terkait dengan perasaan saya di mana akan ada penyakit yang bisa menyerang hewan dan juga manusia secara bersamaan, dan sepertinya juga penyakitnya cukup mengerikan. Artinya saya akan bahas secara luas dulu untuk penyakit ini kira-kira apa dan disebabkan karena apa, apakah ada khodamnya atau seperti apa. Nanti kita akan jabarkan lebih luas ya teman-teman ya. Sebelumnya orang baik, ayo, Mas Tulus masih butuh terus bantuan kalian untuk membantu sedekah nasi box. Mas Tulus masih tunggu doanya, Mas Tulus masih tunggu supportnya. Kalian yang masih pengen membantu sedekah nasi box, caranya juga gampang. Cek kolom deskripsi, rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited yang di kolom deskripsi ya. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu sedekah nasi box itu di deskripsi. Kalau bantu sedekah bumi yang insya Allah kita akan gelar di bulan Juli nanti, teman-teman boleh ke kolom komentar paling atas. Kalau nasi box minimal 12.000, kalau untuk rekening apalagi sih cerondol, kamu tuh baru pulang kayak gitu, ngeri banget ya. Gowo boyo guys. Lama-lama rumahku jadi kebun binatang gara-gara kamu. Oke, teman-teman, aku ulang lagi ya, rekening BRI untuk nasi box, untuk BNI untuk sedekah bumi ya. Kalau nasi box minimal 12.000, kalau untuk sedekah bumi tidak ada minimal maksimal. Silahkan kalian cek di kolom komentar, nanti Mas Tulus sematkan paling atas. Oke, matur sembah nuwun yang sudah bantu tanpa terkecuali. Kita doa sama-sama semoga di bulan Juni ini Allah masih izinkan ada, Allah masih kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin. Untuk yang sudah sedekah, semoga hajatnya, niatnya, tujuannya kemana, Allah terima, Allah sampaikan. Amin. Gusti Allah berkahi yang sedekah, usaha, umur, dan juga keluarganya. Amin. Kemudian semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Masti doakan jenengan yang sedekah ke Masti. Amin. Hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya robbal alamin. Oh iya, aku lupa guys. Aku sudah putuskan, insya Allah, sekali lagi insya Allah kalau Allah mengizinkan, aku akan buat sedekah jenang merah putih lagi nanti di tanggal 19 Juni ya teman-teman. Jadi memang aku sengaja waktunya aku panjangkan, dan di minggu ketiga supaya tidak bentrok dengan sedekah Jumat berkah kita kalau Allah izinkan ada. Amin. Jadi kalau teman-teman yang kemarin sudah kirim, belum Mas Tulus hapus, tenang. Yang sudah Mas Tulus kasih lambang begini WA-nya, yang sudah Mas Tulus jawab begini, nanti tenang. Untuk yang di sebelum lewat jam 7 pagi, jam 7 malam yang pas kita bagi sedekah jenang merah putih itu ya. Jadi Mas Tulus akan open lagi untuk yang sudah boleh ikutan, boleh teman-teman yang sudah kirim lagi juga nggak apa-apa. Khususnya yang sudah ikutan di yang kemarin lewat jam 7 malam, silahkan kalau mau kirim lagi juga nggak apa-apa. Khusus lagi buat teman-teman yang belum. Ya, yang belum ikutan, silahkan kalian boleh untuk ikutan ke WhatsApp yang sudah saya sematkan ya. Di postingan Mas Tulus, WhatsAppnya 081958 081958221888. Itu WhatsApp yang Mas Tulus gunakan khusus untuk terima pengiriman ataupun bukti transfer yang untuk bantu sedekah nasi box, sedekah bumi, dan juga bisa kalian manfaatkan. Jadi nggak perlu basa-basi, kalian langsung kirim saja, Mas Tulus saya mau titip nama-nama bla 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 bla, nama keluarganya, untuk nama bin atau bintinya boleh, kalau memang tidak tahu nama orang tuanya diganti Adam ya. Lalu ini khusus untuk yang masih hidup ya teman-teman, tidak bisa untuk kirim leluhur, tidak bisa untuk anak bajang, ini hanya untuk yang masih hidup saja. Oke? Terima kasih banyak orang baik, langsung WhatsApp ke situ ya. By the way, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nambahin, kali ini kalau yang kemarin saya nggak open donasi, kalau yang kali ini ada yang mau nambahin, silahkan DM saya ya. Oke, DM secara pribadi ya teman-teman. Oke, matur nuwun, terima kasih banyak, semoga manfaat. Aku rasa
agak lumayan jedanya, jadi masih bisa untuk membantu teman-teman yang mungkin kemarin telat. Ya, saya telat Mas Tulus, nggak apa-apa. Kalau yang belum ikutan kemarin, silahkan ikutan lagi ya. Seperti itu ya orang baik. Terima kasih banyak. Kabar buruk teman-teman. Sampai di hari Selasa ini minyak bidara ternyata masih belum ada stoknya. Udah ada, saya sudah dapat stok 2 lusin, tapi saya belum terima. Saya belum melihat fisiknya, sehingga maksimal harusnya sih hari ini, tapi ini saya syuting sudah sore juga belum ada kabar. Jadi maksimal untuk teman-teman yang sudah inden saya kirim besok. Kan belum ada yang transfer ya, jadi jangan bilang Mas Tulus nipu. Memang Mas Tulus mengakui waktunya meleset ya. Cuman kan belum ada yang transfer, jadi Mas Tulus nggak nipu toh ya. Oke, besok insya Allah jam 1 Mas Tulus update resi semua ya. Yang mau pesen silakan WhatsApp ke 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya, nomor HP-nya yang bisa dihubungi. Oke, terima kasih banyak yang sudah pesan, ditunggu hari Rabu dikirim semua ya. Yang sudah sampai semoga manfaat jadi obat. Amin, amin ya robbal alamin. Kadang-kadang ya, aku tuh lagi dan lagi suka berpikir begini teman-teman. Di bulan Mei itu kan angka kericuhan, angka kegaduhan itu lumayan besar ya. Dan penyakit itu sudah lumayan besar di bulan Mei. Dan aku kaget bulan Mei bulan Juni yang di 2025 ini ternyata banyak sekali semacam ranjau. Dek, makan aja mau masih hangat enak. Nah, ternyata banyak sekali ranjau teman-teman. Ada ranjau yang tidak terlihat di bulan 6 ini, yang tiba-tiba nanti dar-dor, termasuk salah satunya kejadian-kejadian musibah yang kita nggak sangka-sangka, tiba-tiba dor lagi aja. Tiba-tiba dor, tiba-tiba keluar. Kita nggak akan sangka bahwa itu akan jadi musibah. Itu hal yang sama. Salah satunya seperti yang saya bahas hari ini, atau yang saya bahas di video ini, khususnya adalah sesuatu yang diam-diam merebak, sesuatu yang diam-diam mencuat, yaitu adalah penyakit di sini. Oke, saya garis bawahi ya teman-teman, penyakit di sini mungkin juga disebabkan virus, atau mungkin juga karena adanya virus, tetapi apakah ini COVID, apakah ini virus baru, saya tidak bisa menggarisbawahi. Aku tadi barusan aja sebelum syuting baca komentar begini. Siapa namanya? Kalau nggak salah Mas Bejo. Mas, mbok sekali-kali ramalannya itu yang tepat. Begini saya garis bawahi. Saya itu tidak pernah menyampaikan yang saya sampaikan itu pasti terjadi. Dan saya itu tidak pernah tahu masa depan apa yang akan terjadi. Jadi kalau jenengan mau yang tepat, mungkin tanya sama Gusti Allah aja, jangan sama saya, karena saya bukan tangan kanan Gusti Allah ya. Oke, tolong digaris bawahi, di note bila perlu di kepalanya, di pikirannya, bahwa Mas Tulus itu tidak pernah memastikan sesuatu itu terjadi atau pasti itu terjadi. Saya nggak pernah menyampaikan itu. Jadi kalau mau yang pasti terjadi, nanyanya sama Allah aja. Oke, saya sudah berkali-kali ngomong seperti ini, dan aku rasa intuisi-intuisi yang disampaikan Cerondol, maaf saya bukan membela diri, tapi aku rasa Eyang sama Cerondol belakangan ini yang disampaikan semuanya terbukti loh guys. Ya, dan dari 50.000 orang, dari 1.000 orang yang nonton, itu mereka hampir beberapa diantaranya bilang kalau relate, kalau sesuai. Cuman nih ada orang satu yang komentar tidak tepat. Aku bertanya-tanya dalam pikiran saya, apakah dia nonton videonya, apakah dia hanya sekilas, apakah dia memang tidak suka dengan kontennya, I don't know. Cuma ya aku berkali-kali bilang bahwa ini tidak pernah saya pastikan buat terjadi. Oke? Jadi ya silahkan teman-teman mau nonton, mau tidak nonton, suka atau benci saya juga nggak masalah. Cuma tolong digarisbawahi note-nya, disclaimer yang saya sampaikan itu apa ya. Jadi kalau emang kita nonton harusnya bisa mengerti, oh tujuannya begini, maksudnya ini gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau saya salah saya minta maaf, karena jenengan yang benar, saya yang salah, tidak apa-apa. Kalau kata orang-orang tuh gini, netizen Indonesia maha benar. Nggak apa-apa, sing benci sing nggak seneng pokoknya tak dongake murah rezeki panjang umur, sing seneng yo saya murah rezeki, saya panjang umur, amin. Oke. Ternyata ada sesuatu yang diam-diam tuh terjadi, termasuk secara keuangan, dari sisi-sisi yang lain kemarin saya baca di tanggal 1 ya, 1 Juni. Salah satunya adalah terkait dengan penyakit. Dan wujud diam-diam di sini, wujud 6 itu kan diam-diam ya. Dan ini
salah satu wujud virus yang harus bisa dilihat dengan alat tertentu, sesuatu yang tidak terlihat tapi mudah menyebar. Dan itu tuh sesuatu yang memang aku jadikan judul di video ketika di bulan Juni, karena baca intuisi bulan Juni, karena memang ya diam-diam nggak kelihatan, tahu-tahu mematikan. Itu yang aku lihat. Kenapa? Karena jujur teman-teman, di sini tuh dari semua jenis loh. Bahkan sebenarnya bukan cuma hewan dan manusia, virus ini tuh bisa menyerang ke tanaman atau sesuatu yang hidup. Kalau dari versi yang disampaikan Eyang. Dan ternyata ini disebabkan karena makhluk yang sama di bulan Mei. Makanya aku tuh masih kemarin belum bahas. Ya karena aku harus cari tahu dulu, dan seperti yang disampaikan yang ternyata juga sama teman-teman. Sakit ataupun virus yang dimaksudkan ada di bulan Juni ini ternyata bisa menyerang lebih cenderung ke orang sama ke hewan ya, ke manusia dan juga hewan. Tumbuhan itu hanya sebeberapa di antaranya akan mengalami gagal panen, tapi nauzubillah min dzalik, semoga enggak ya teman-teman. Cuma aku tadi pagi juga sempat baca ada sapi yang terjangkit kayak nauzubillah min dzalik, aku merinding kalau ingat, kayak koreng-koreng gitu di kulitnya, dan hewan tersebut dinyatakan tidak boleh digunakan sebagai kurban karena ditakutkan akan bisa menular ke manusia. Nah, hal ini ternyata juga sesuatu yang saling berhadapan atau sama, karena yang tadi bilang bahwa nanti tak sampaikan, ternyata tuh kalau dari versi Eyang ya, tolak balaknya apa yang kita harus minum tuh ternyata gampang didapat teman-teman. Gampang banget. Mungkin kalian gak akan nyangka, dan relate dengan bubur jenang merah putih. Nanti Mas Tulus akan sampaikan. Beliau menyampaikan kalau ini nih bisa menular dari hewan ke manusia, dari manusia ke hewan. Lebih cenderung dari hewan ke manusia. Nah, yang saya garis bawahi di sini, apakah virus ini sama? Kemungkinan virusnya berbeda. Tetapi yang dari hewan ke manusia mungkin akan sama. Tadi disampaikan yang seperti itu, saking gaduhnya bisa dari hewan ke manusia, dari manusia ke hewan. Meskipun yang tadi bilang lebih cenderung dari sapi ke orang, kalau yang bilangnya gitu. Jadi dari hewan ke manusia. Dan ini akan terasa gaduh karena tidak kita sangka-sangka. Dan kita kan juga sudah mendengar banyak berita ya dari luar negara kita bahwa ada COVID yang lagi meningkat. Singapura, Malaysia, Thailand, negara Asia Tenggara semuanya sudah naik. Bahkan Kementerian Kesehatan juga sudah coba untuk menyiapkan alat pengecek suhu di Bandara Soekarno-Hatta untuk melihat beberapa pendatang yang datangnya dari luar negeri alias dari Asia Tenggara, Thailand dan seterusnya. Nah, kalau kalian mau berpikir ini konspirasi, silahkan, itu hak kalian juga. Cuma saya bilang di sini sekonspirasinya itu tetaplah ini sebuah penyakit. Mau kalian beranggapan tidak ada, silahkan. Mau kalian beranggapan ini sengaja dibuat karena elit global segala macam, silahkan, itu pendapat kalian. Cuma tetap harus waspada dengan ini. Sekali lagi, kita manusia biasa. Ya, Allah mengizinkan itu terjadi pasti ada maksud dan tujuannya. Boleh berpikir yang tidak-tidak, tapi harus berpikir positif. Bahwa kita tuh juga manusia, bisa terjangkiti penyakit apa aja. Oke? Dan tadi Eyang bilang akan memperburuk sesuatu yang sudah ada. Artinya, kalau teman-teman memang punya, dalam tanda kutip, punya penyakit bawaan yang ini lebih ke penyakit kulit dan juga pernapasan. Aku nggak tahu kenapa ke saluran nafas sama kulit sih teman-teman. Untuk orang dan juga hewan sepertinya juga akan sama. Jadi kalau tadi yang bilang bahasa kasarnya lagi dan lagi yang bilang kalau isu loro sore mati. Atau gini, simpelnya tuh pagi sakit, gimana sih ngomongnya? Ya pagi sakit, sorenya meninggal. Artinya ini akan banyak tingkat-tingkat seperti itu. Yang kayak kita tuh dengar tetangga kita tuh, Mbah Nganu ketoknya gur meriang, kok tiba-tiba diumumkan di masjid kalau beliau sudah wafat. Itu tuh hal-hal yang disampaikan yang tadi beliau bilang kalau kita tuh akan kaget ketika tiba-tiba ada orang meninggal. Kemudian kabar lelayu itu setelah aku cari tahu ternyata kabar duka ya. Kabar lelayu tuh akan banyak di sekitar kita. Dan karena sakit-sakit yang nggak jelas, karena sesuatu yang tidak terduga, tiba-tiba banyak yang mati, termasuk
termasuk hewan di sini. Jadi teman-teman yang punya peternakan dan hewannya apakah hanya yang berkaki 4 saja? Jawaban Eyang tidak. Ini semua jenis hewan, mau unggas, mau mamalia, ini semuanya akan cenderung bisa terjangkiti. Nanti ya mudah-mudahan ini hanya sebatas apa ya? Omongan Eyang yang tidak meluas. Harapan saya sih cuma kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya peternakan ayam, babi, sapi, dan seterusnya. Kenapa saya juga bilang babi ya? Karena di Indonesia, walaupun itu non-halal bagi yang muslim, saudara-saudaraku yang lain ya tetap mengkonsumsi itu, gitu loh teman-teman. Dan itu memang nyata, di Indonesia ada peternakan babi dan seterusnya. Nah, di sini juga harapanku mudah-mudahan nanti ada regulasi dari pemerintah setelah ini, oh ada virus ini, supaya apa? Penanganannya lebih tepat, ada penanganan lebih konkret, yang disampaikan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan khususnya untuk hewan dan juga manusia supaya lebih aware dengan ini. Lalu tadi yang juga sempat menyampaikan bahwa penyakit ini ternyata berkhodam. Ya, penyakit ini ada khodamnya, ada isinya. Bukan pure, bukan hanya real sakit medis, bukan hanya real sakit yang disebabkan karena virus, tapi virusnya tadi ada khodamnya, ada tunggangannya, ada yang menaiki virusnya. Sehingga inilah yang menjadi penyebab kalau ini bisa mewabah dan juga bisa menjangkiti banyak ataupun lebih meluas terjangkitnya. Tetapi tadi aku sempat nyeletuk sama Eyang, yang ngapunten, lek menurut pandangan jenengan apakah ini mungkin jadi pandemi? Ternyata aku masih harus bersyukur dengan jawabannya Eyang. Ketoke sih ora le, neng yo perlu diwaspadai. Nah, Eyang bilangnya seperti itu. Sepertinya tidak, tetapi tetap harus dijadikan kewaspadaan. Itu yang disampaikan Eyang Lukito. Dan aku juga coba menghitung sebetulnya lagi. Aku jujur ya kalau ngomong sama Eyang Lukito tuh kan, beliau tuh kalau ngomong teh suka teh gitu ya, kayak orang Bali ya kan. Jadi memang basically beliau dari sana dan ngomong tehnya tuh teh suka ke bawah-bawah aku. Nah, ini berkesempatan akan meluas tetapi tidak seperti pandemi yang seharusnya. Menurut saya ya, amin. Dan aku juga coba menghitung tadi juga sama. Meskipun angka kematian juga agak lumayan di sini. Jadi aku harap gini, teman-teman. Soalnya gini, masih ada orang-orang yang aku nggak bilang katro, aku nggak bilang apa ya istilahnya, pemikirannya masih pemikiran laule atau pemikiran zaman dulu. Cuma aku harap kalau usia kita sudah tua, jangan, istilahnya gini loh teman-teman, kalau kita mau usaha kita juga harus berdoa. Kalau kita mau berdoa kita juga harus usaha. Jadi jangan mentang-mentang kita tuh punya keimanan yang bagus, keilmuan kita soal agama bagus, terus kita tuh anti. Ternyata aku masih banyak nemu orang-orang yang anti sama obat. Nggak apa-apa, anti obat, tapi kalian juga harus ingat bahwa sakit itu diciptakan bersama dengan jamunya atau dengan obatnya. Tetapi bukan berarti kalau jenengan sudah sakit hanya minta sama Allah itu salah. Ya, kalau anti obat generik ya minum obat-obat herbal atau minuman-minuman herbal yang bisa membantu. Lalu kalau misalnya jenengan itu memang anti, ya pikirannya jenengan gini, pokoknya semuanya minta sama Allah, segala sesuatunya sama Allah, ikhtiarnya sama Allah, terus mentang-mentang sudah di situ keimanan jenengan di tahap itu, terus jenengan anti sama dokter haram segala macam, itu kalau bisa dikurang-kurangilah sengkeknya ya teman-teman ya. Jadi harus disadari betul bahwa ya kalau kita mau usaha ya sambil doa. Jangan aku sakit jantung aku cuma doa toh minta sama Allah. Keajaiban mungkin akan ada, tetapi kan ini medis tubuh kita, harus dilakukan tindakan. Jadi ya tangan Allah memang luar biasa kalau kalian minta, tapi tetap harus dengan usaha dengan ikhtiar. Menurut aku sih gitu ya. Jadi pikiran-pikiran yang seperti itu agak dikurangi sedikit ya, dikurangi sedikit supaya bisa dilakukan tindakan gitu loh teman-teman, supaya lebih kita bisa lebih ibadah lagi sama Allah dengan baik kalau kondisi kita sehat dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini akan mewabah atau akan meluas, tetapi cenderung tidak akan jadi pandemi, amin. Menurut hitungan saya di situ. Dan
kabar-kabar orang lelayu atau orang meninggal itu sepertinya akan mudah terdengar di telinga kita. Perasaan nauzubillah min zalik, si A cuma masuk angin kemarin, masuk angin dulu apa, dengar-dengar sudah diumumkan di masjid bahwa beliau sudah wafat misalnya. Ini hal-hal yang akan menjadi apa ya, pelajaran buat kita. Sebetulnya kematian itu adalah memang hal yang apa ya, maut paling dekat dengan kita, dan itu menjadi pengingat kita bahwa ya kita tuh bisa kapan aja dipundut sama Allah. Kita bisa diambil sama Allah kapan saja dengan alasan apapun, untuk kepentingan apapun. Allah punya hak atas apapun yang ada di dunia, termasuk kita manusia. Jadi gak pernah tahu bagaimana cara Allah meminta atau mengambil kita suatu ketika. Cuman doanya semoga kita diizinkan dipundut atau dipanggil sama Gusti Allah dengan keadaan husnul khotimah. Amin. Semuanya insya Allah husnul khotimah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terkait dengan penangkal atau tolak balaknya, di sini saya tidak mau menggarisbawahi bahwa yang saya sampaikan itu kalian mau anggap musyrik, kalian mau anggap syirik. Kalau emang kalian menganggap itu nggak pas buat kalian, jangan diaplikasikan. Kalau menurut kalian tepat, ya silahkan. Yang pertama, tetap minta perlindungan atau minta kesembuhan sama Gusti Allah doanya. Yang kedua, datang ke dokter atau konsumsi obat-obatan yang memang untuk mengobati sakitnya. Tetap harus datang ke dokter menurut saya. Ya, tambahan tolak balak dari Eyang di sini untuk yang punya peternakan ya, khususnya yang punya peternakan, tadi suruh ngobong klaras. Ngobong klaras itu daun pisang kering ya. Jadi itu cuma syarat guys. Misalnya jenengan mau bakar-bakar, kalau orang Jawa bilangnya bediang. Ya, bikin bediang. Itu kalian boleh pakai daun klaras sebagai Dek, air ngalir ya? Yang sebelah sini buka, soalnya buka dulu yang cucian piring. Nah, misalnya jenengan pakai daun klaras atau daun pisang kering, itu boleh dicampur dengan kayu di atasnya, sehingga daun klarasnya hanya sebagai syarat saja untuk menjadi asap tadi, atau menjadi timbulnya api kemudian terbakar. Ditambahkan garam krosok sedikit, sama tadi Eyang bilangnya dengan daun serai atau batang serai yang sudah digeprek dulu, dijemur biar kering, kemudian nanti setelah berasap, daun serainya di atas bediangnya tadi dikasih dengan garam krosok. Doanya sesuai dengan keyakinan ya. Kemudian kalau bisa memang itu diputarkan dulu di tempat peternakan sapinya. Setelah itu nanti boleh ditaruh gitu aja sampai dia mati sendiri, dan itu bisa diaplikasikan oleh kalian-kalian yang memang punya peternakan, entah ayam, entah sapi, dan seterusnya. Kembali ke kalian masing-masing ya teman-teman. Aku nggak paksa loh ya, yang mau-mau saja. Kemudian boleh dikonsumsi juga untuk di hewannya. Tadi yang bilang garam dengan serai juga. Jadi mungkin serainya boleh dibejok, dicampur di airnya, kemudian diminum atau dikonsumsi. Itu tadi salah satu pesannya Eyang. Bagi hewannya atau bagi tanaman atau tumbuhan juga bisa menggunakan air serai dengan air garam, kemudian disiramkan ke tanamannya misalnya, atau dicampurkan dengan pestisida atau apa yang digunakan buat buat tanamannya juga boleh. Nah, kalau untuk manusia, tadi saya sudah sampaikan ke dokter minta perlindungan Allah. Tambahannya ternyata adalah menggunakan gende sabang alias gula merah. Sesuai dengan yang disampaikan Eyang, tolak balaiku ya dengan bisa mengkonsumsi bubur jenang merah putih sebagai pengganti. Kalau versinya Eyang itu adalah mengganti sumsum tubuh kita yang keluar, atau energi atau vitamin atau buruknya kita yang keluar. Artinya harus ada yang dikeluarkan, ada yang coba untuk dilepaskan atau diganti dengan adanya itu, dengan cairan bubur jenang tadi. Itu yang disampaikan oleh Eyang. Nah, gendis merahnya kan digunakan sebagai pewarna merah untuk jenang merah putihnya. Jadi kalian kalau aku nggak suka bubur merah putih Mas Tulus, ya nggak apa-apa, nggak usah bikin bubur. Gendis merahnya bisa dibuka buat minuman dengan serai, itu bagus. Dengan jahe juga bagus. Jadi boleh ditambahkan ke minuman-minuman yang akan kita gunakan sebagai ramuan kesehatan. Kan ada serai, ada jahe, kunyit, kencur, dan segala macam. Itu bisa dicampur dengan gendis. Cuman aku sih menyarankan
diutamakan dengan mengkonsumsi atau bersedekah. Jadi di sini himbauannya bukan hanya bersedekah ya teman-teman. Himbauannya bukan hanya bersedekah, tapi mengkonsumsi secara langsung jenang merah putih. Jadi kayak bikin semangkok kecil, yang penting anaknya sekeluarga minum atau makan. Jadi ini bukan sebuah, sekali lagi, kalau teman-teman nggak suka atau tidak sarujuk atau berpikir ini musrik dan seterusnya, nggak usah diaplikasikan, nggak apa-apa. Cuma Mas Tulus hanya memberikan clue tambahan selain tadi datang ke dokter, kemudian juga dengan meminta kepada Tuhan. Seperti itu saja yang bisa Mas Tulus sampaikan. Semoga pembahasan hari ini menarik buat kalian. Aku nggak tahu kalian suka atau tidak dengan bahasan hari ini, tapi semoga ya jadi konten yang seru buat kalian, jadi penghibur buat kalian, terus ya manfaat tentunya ya. Seperti itu teman-teman. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf ya. Insya Allah semuanya jadi manfaat bagi kita semua ya. Amin. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang saat ini mungkin belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Kalian yang saat ini mungkin sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen berusaha, pengen duit kendaraan. Amin. Semoga hajat jenengan segera Allah kabul. Hajat kita semua segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga segera terjual asetnya. Teman-teman yang saat ini sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin ya Allah. Dan teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini dan juga saya, tim dan keluarga, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, saya harus pamit. Orang baik, sehat berkah buat kita semua ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat tidur, semoga mimpi ketemu Mas Teh. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.